selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di hari terakhir minggu ini, besok, dan juga ada 8 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, dan ke-8 ULTJ. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi cukup dalam ya, 0,5% ke harga 6.636. Transaksi sampai saat ini ada di 11,4 triliun. Dan asing sampai saat ini net sell di 442 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ternyata ISG gagal bertahan di trend uptrendnya dan dia jebol lagi. Dan bagaimana untuk besok? Ya, besok sepertinya akan uji support, tapi dengan kondisi seperti ini semoga ISG mempertahankan supportnya di 6.610 sampai 6.615, dan bisa aja dia seminggu ke depan dia konsol di area ini. Kalaupun jebol ya maksimal harusnya 6.550 lah, karena seminggu lagi kan ya 6.550 itu harus turun sekitar 1% lebih. Jadi mungkin ke situ. Kalau besok dia jebol ya minggu depannya dia bisa potensi untuk naik lagi. Jadi ISG sepertinya tetap 2 minggu terakhir akan konsolidasi di range harga ini. Skenario nya seperti itu ya. Kalaupun jebol ya saatnya mulai kumpulin saham-saham big cap, apalagi big bank. Jadi seperti itu. Untuk ISG saya rasa juga masih aman. Kalaupun turun, penurunannya juga terbatas ya. Maksimal 1%-an lah. Kalaupun harus jebol 6.600-nya ini. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ULTJ yang hari ini ditutup menguat 3,96% ke harga 6.550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF kalau dilihat hari ini memang akumulasi ya, dan juga sahamnya langsung rebound dan breakout dari 6.400 dan melewati lagi resisten keduanya di 6.500. Dengan kondisi seperti ini apakah bagus? Ya bagus. Untuk INDF ya ini kesempatan, dan ini kan terlihat juga swing low-nya sepertinya di sini. Jadi kalaupun nggak langsung naik 2 minggu ini dia konsol aja. Sekarang supportnya itu 6.400 untuk INDF. Dan ini saham ya cocoknya untuk di swing trade, disimpan 2-3 bulan. Nah ini kesempatan seperti yang saya bilang minggu lalu ya. Kumpulin aja dulu INDF di area ini ya, mentok-mentok paling 6.100. Dan akhirnya dia mampu naik. Momentumnya semoga akhir bulan ini bisa breakout dulu aja ya. 6.800 biar Desember uptrend, dan targetnya 7.800. Apakah bisa naik lebih tinggi? Seharusnya bisa ya. Karena INDF ini sudah downtrend lama. Bahkan dari 2018 ini dia konsolidasi, tapi range-nya cukup lebar. Dan ya harusnya dia naik minimal bisa ke 8.000. Jadi seperti itu ya. Untuk INDF menarik juga, ini dia konsolidasi, tinggal nunggu momentum dia breakout 6.800 sudah akan uptrend. Jadi kumpulin aja, yang penting sabar. Dan terlihat juga hari ini kan INDF volumenya besar. Jadi kalaupun besok ternyata koreksi dulu ya paling retest 6.400 mantul lagi, dan bisa aja konsolidasi di range 6.400 sampai 6.600 ya. Bagus, dapat 3% seminggu ya lumayan. Belinya dekat-dekat support, jualnya dekat resisten, sekitar 200 poin ya, dibagi 64 ya 3%-an lah. Jadi seperti itu untuk INDF. Yang sudah punya atau yang masih nyangkut di atas 6.800 atau di 7.000-an hold aja. Kalau nyangkut di hari 7.000-an ini mending kalau ada dana di upper down aja, disimpan, karena nggak masalah juga saham INDF untuk di time frame lebih panjang, misalnya 1 tahun 2 tahun ke depan, karena ini lagi di area bottom. Sepertinya tetap ini bottom. Dan ya 1-2 tahun ke depan mungkin akan uptrend untuk pergerakan INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari ini juga ditutup menguat 2,54% ke harga 9.075. Kalau dilihat transaksi asing, net sell
Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP bagus, akhirnya mampu melewati 9.000 ya. Dan ini bisa terkonfirmasi swing low. Kalaupun false breakout ya paling mentok 8.800, kumpulin aja. Kalau ada yang belum punya ya kesempatan ini beli aja dulu, nyicil, karena peluangnya 2 minggu ke depan kan mungkin masih konsolidasi, belum naik lebih tinggi karena market juga kurang bagus. Nah kalau dia jeblok turun 8.800 tambah lagi, seharusnya ya maksimal seperti yang saya bilang neckline-nya ini dipertahankan, dan terlihat kan dia bertahan di atas 8.800 ini berhari-hari, dia reject terus ya, dan akhirnya breakout. Ya semoga aja momentumnya bagus. Yang beli dari bawah tetap hot. Bagaimana yang nyangkut dari atas ya, kalau ada dana di approach down, jadi biar nanti bisa profitnya lebih besar dan mengurangi loss kalau dia nanti terus naik ya. Kemana arahnya? Ya arah ICBP ini uptrend, cuman perlu kesabaran. Sahamnya defensif, lambat gerak, tapi untuk tren arahnya akan uptrend, tapi perlu waktu. Mungkin konsolidasi dulu 2 minggu baru lanjut naik. Jadi seperti itu. Untuk ICBP, MACD-nya juga mulai mengarah ke atas nih, akan membentuk golden cross, volume makin meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana kan. Akhirnya dia rebound hari ini, dikerek naik, bercat di bawah 0 makin tipis. Jadi menarik untuk ICBP untuk disimpan sampai akhir tahun. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada WNPR yang hari ini ditutup terkoreksi 0,44% ke harga 4.480. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR sama masih bagus seperti gambaran saya, dan potensinya yang membentuk cup and handle. Yang penting nggak jebol 4.200. Dan terlihat kan beberapa minggu UNPR selalu mempertahankan supportnya 4.400. Harusnya dijaga. Kalaupun yang mau coba spek buy untuk disimpan sampai akhir tahun, skenarionya cut loss saja kalau UNPR turun dari 4.200 ya. Jadi cut loss-nya ya paling 5-6% aja. Kalau Bapak Ibu cut loss di bawah 4.000, 13% juga bisa juga. Kasih toleransi risk reward-nya juga masih masuk kan. Ke 5.250 aja 17%, cut loss-nya cuma 12%. Apalagi kalau nantinya nih confirm breakout cup and handle, ini targetnya kalau sesuai teori 6.800 nih risk reward-nya. Sekitaran 50%, jadi 1:3. Yang nggak masalah juga kalau mau di swing trade. Misalnya beli UNPR, bagi Bapak Ibu yang kerja tinggal pasang auto stop loss di bawah 4.000, bisa di 3.500, itu sekitar 12% kerugian, dan langsung tarik aja target profitnya ya bisa di 6.000 sampai 6.800. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat dari weekly-nya, ini hapus dulu, nggak terlihat ya. Weekly-nya juga lihat minggu ini koreksi dengan volume kecil, saat dia rebound kemarin volume besar. Ya kuncinya memang nggak boleh turun dari 4.400. Terlihat juga 2 minggu dia reject terus. Nah kalau dilihat dari monthly-nya juga bagus, memang membuat candle hammer terbalik ya. Karena ya ini kan ada area profit taking. Karena ya di profit taking lah, tapi melihat histori sebelumnya juga pernah dipucuk, malah ini dia membuat hammer terbalik tapi harus naik kan. Nah jadi seperti itu, ini karakternya memang seperti itu untuk UNPR. Dan kalau ini nanti valid, ini kan bisa terindikasi pola Morningstar, bahkan lebih tinggi ya. Nah ini bisa kalau terjadi swing low sini, udah ini bisa web 2, ini web 3, seperti gambaran saya berapa bulan yang lalu analisa ya tentang UNPR, dan targetnya ya bisa ke 11.000, tapi itu perlu waktu 3-4 tahun mungkin baru bisa ya. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,96% ke harga 1.025. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP ya ini dia lagi konsolidasi ya. Dia berapa kali gagal melewati 1045. Lihat besok lah, kalau besok dia bisa breakout itu bagus.
hammer atau doji, yang penting nggak membuat low baru. Low-nya hari ini kan di 1020. Nah, bagusnya lagi kalau besok itu bisa tutup di atas 1050. Ya, ini masih indikasi, bisa dibilang juga lihat web, tapi ya saya kurang menguasai, jadi takut salah juga ngomong, nanti didebat sama yang ahlinya. Nah, tapi pakai yang biasa aja ya, yang basic aja. Jadi seperti ini ya untuk HMSP itu koreksi 2 hari dengan volume kecil. Dia lihat besok lah. Walaupun ada yang bilang sunset industri, kalau dia bisa uptrend di 1-2 bulan ke depan kan lumayan juga potensi upsetnya. Tinggal nunggu HMSP ini kompim dulu breakout 1050. Kalau kompim ya akan uptrend, minim ya 1000 ini dulu lah ya, ketinggian 1200, 1180 sampai 1200 lah target untuk kenaikan HMSP. Dari harga sekarang ya potensi upset sekitar 17%, 16. Rewardnya nih, cut lossnya tipis saja. Kalau mau cut loss di bawah 950 juga 9%, 8%, 1/2-nya. Apalagi nanti kalau kompim breakout 1200, udah potensi menutup gap di 1300 ini besar untuk ke situ. Yang penting kompim dulu breakout 1200. MACD-nya juga membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Semoga aja besok rebound ya untuk KMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 33.400. Kalau dilihat bid offer-nya memang tipis ya. Ya memang belum menarik. Kalau lagi bisa aja nih lagi diakumulasi, bid offer-nya lagi tipis. Nanti kalau sudah mau dikerek naik mungkin baru ada berita-berita news yang bagus, baru bid offer-nya mulai rame. Bisa seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau simpan sampai akhir tahun ya hitung-hitung aja kalau mau belinya, karena bid offer-nya nih tipis. Kalau dilihat dari asing, net sell. Kalau dilihat dari broker sama harinya, GGRM hari ini didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM gagal lagi melewati, tapi dia koreksinya dengan volume kecil. Ini kalau saya lihat malah ada peluang untuk besok rebound. Semoga market mendukung ya. Dan apakah ini masih akan membentuk pola cup and handle? Masih bisa selama nggak turun dari low handle-nya inilah 32.700-an ini. Dan terlihat kan koreksinya 2 hari dengan volume kecil. Besok kalau mau bagus ya harus rebound, jangan membuat candle merah lagi, atau minim-minim membuat candle doji lah kalau nggak bisa naik. Jadi seperti itu. Untuk GGRM potensi kalau uptrend ya targetnya menutup gapnya ini di 40.000, ada peluang ya dari breakout cup and handle-nya ini. Bahkan di 44.000 ini juga bisa untuk GGRM. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan bid offer-nya juga tipis ya. Perlu hati-hatilah. Nah, ini kan ketutup gap-nya secara teori cup and handle. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 2.320. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor masih konsolidasi setelah gagal melewati 2440, dia ke bawah lagi. Ya ini kesempatan, tapi ini kan ada terindikasi pola head and shoulder nih ya polanya. Nah, perlu hati-hati nih kalau terkompim breakout jebol 2400, penurunannya bahkan bisa di bawah 2000. Apakah mungkin dengan kondisi market yang mau uptrend ya, harusnya nggak valid ya, tapi tetap harus punya strategi kalau misalnya di luar skenario. Kalau saya lihat ya tetap peluang Mayor ini bisa uptrend di Desember. Saya juga ada pegang Mayor kemarin ya, karena sering saya lihat, karena itu tergabung di portofolio untuk saya scalping juga, ya saya jual. Kelamaan nunggunya kan, saya putar di tempat lain. Jadi seperti itu, tapi saya mau beli lagi nih, kesempatan dapat di 2300, ya saya tinggal cut loss kalau dia turun dari 2200. Cut lossnya sekitar 6-7%. Dan kalau yang mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss. Kalau Mayor ini turun dari 2200, cut lossnya sekitar 6-7%. Dan target profitnya memang dekat sih, resistennya ini 5%, 2440. Tapi kalau dia mampu kompim breakout sekali lagi 2450, udah akan uptrend. Ini kan kondisinya juga dia uptrend
memang dia lagi patah trennya kan. Tapi patah tren seperti ini bisa aja konsolidasi mayor. Disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing dan perlu hati-hati juga karena ada bentuk pola head and shoulder. Jadi seperti itu. Untuk mayor ya, kalau Bapak Ibu takut beli di bawah, takut jebol support, ya tunggu mayor comping breakout 2440 juga boleh. Belinya di atas buy on breakout. Targetnya kan juga masih tinggi 2600 sampai 2900. Jadi seperti itu. Untuk mayor langsung saja ke saham ketujuh. Ada AISA yang hari ini ditutup menguat tipis 0,9% ke harga 222. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AISA juga lagi di area support 220 ya. Ini kesempatan kalau yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss. Kalau AISA turun dari 210 bisa di 208 karena dia membentuk candle doji, ini tetap ada peluang besok bisa rebound minim 226 sampai 230. Dan bagusnya lagi kalau AISA nantinya terkompim breakout 230 baru akan lanjut uptrend. Jadi seperti itu. Untuk AISA langsung saja ke saham terakhir. Ada WLTJ yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,38% ke harga 1635. Kalau dilihat bid offernya tipis ya. Kalau dilihat dari broker samarinya, ULTJ di distribusi, tapi ini tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ setelah gagal melewati 1700 dan dia turun terus, tapi turunnya dengan volume kecil. Tapi bagus ya, kesempatan beli kalau dapat di 1600-an, 1620 ini kumpulin aja. Dia ini lagi retest, lagi membuat swing low-nya di 1600. Tinggal cut loss kalau dia jebol 1600, seperti itu aja. Harusnya sih dipertahankan karena kan baru aja dia breakout. Retest ya biasa lah, kalau retest terus mantul lagi. Lumayan juga nih kalau beli dapat di 1600 rewardnya nih. Cut loss-nya sekitar 2%, profitnya lumayan nih 5%, jadi 1/2 ya. Jadi seperti itu aja. Untuk ULTJ cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya ada di belakang. Dan juga yang mau ikut kelas untuk belajar scalping, bisa baca bid offer sendiri, menganalisa time frame chart lebih kecil juga sendiri, screening sahamnya, tahu di mana titik dan entry saat beli saham. Bisa join di kelas Borneo Trader yang akan diadakan 21 sampai 22 November, Sabtu, Minggu, dan Senin nanti. Bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.